Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Lunaltania dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen. Yang pertama ada definisi eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan kuatnya suatu bilangan atau variabel. Eksponen dituliskan sebagai suatu angka yang mengikuti variabel yang akan dipangkatkan. Kedua, ada sifat-sifat eksponen. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. A bagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. 1 bagi A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M atau N. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai P. Nah, kita akan menentukan soal yang pertama, yang soal yang A, yaitu 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3P. Nah, karena kan di sini pangkatnya kan dipangkatkan lagi. Nah, jadi itu pangkatnya dikali. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi itu diturunin ke bawah itu jadi 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P. Lalu dikarenakan di sini bilangan basisnya kan sama-sama angka 3 tuh. Jadi 8-nya diturunin ke bawah sama dengan, jadi di sini tuh di bawahnya tuh ditulis 8 sama dengan P. Nah, jadi hasil dari 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3P, itu P-nya adalah 8. Nah, sekarang yang soal B. Di situ ada soal B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, di sini tuh kan B-nya kan sama tuh, bilangan basisnya kan sama tuh, B semua. Nah, jadi yang karena ini dikali, jadi yang pangkatnya itu ditambah. Jadi kayak P tambah 5. Nah, jadi itu karena basisnya sama, jadi B-nya diturunin ke bawah. Lalu pangkatnya jadi satu kayak P tambah 5. Jadi B pangkat P tambah 5 sama dengan 9. Jadi 9-nya itu yang pangkat diturunin ke bawah, jadi gitu pokoknya. Lalu 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, kan di sini kan kita kayak disuruh nyari P-nya. Jadi P-nya diturunin terus sama dengan 9 dikurang 5. Jadi 9 dikurang 5 itu hasilnya 4, jadi P-nya adalah 4. Lanjut ke contoh soal kedua. Jadi terus disuruh sederhanakan. Soal yang A itu A pangkat 3 dikali A pangkat 4 dipangkatkan 2 bagi A pangkat 7 dipangkatkan 5. Sama dengan, karena kan di sini bilangannya sama-sama A, jadi dan di sini juga dikali, jadi ditambah. Nah, yang ditambah itu pangkatnya. Nih, 3 tambah 4 jadi 7. Jadi tulis deh di sini. A pangkat 7 dipangkatkan 2 dibagi A pangkat 7 dipangkatkan 5. Nah, kan di sini pembagian ya. Tuh, A pangkat 7 dibagi A pangkat 7. Tuh kan. Nah, jadi kalau dibagi itu kali, jadi 7 kali 2 14. Nah, turunin deh di sini. A kali 14 A pangkat 14 dibagi
A pangkat 7 dipangkatkan 5. Jadi 14 dikurang 7 hasilnya 7. Jadi A pangkat 7 dipangkatkan 5. Kan di sini bilangannya udah ini kan tuh. Udah pokoknya udah sederhana. Nah, disederhanakan lagi jadi ini dikali 7 dikali 5 35, jadi hasilnya A pangkat 35. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrina Prima Aurelia dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Lalu ada sifat-sifat logaritma yaitu A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log B sama dengan 1 per B log A buka kurung A log B tutup kurung sama dengan B, A log B ditambah A log C sama dengan A log buka kurung B kali C tutup kurung, A log B dikurang A log C sama dengan A log buka kurung B per C tutup kurung, A log B dikali B log C sama dengan A log C, A log buka kurung B per C tutup kurung sama dengan min A log buka kurung C per B tutup kurung. Lalu saya punya 2 contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ada sederhanakan 4 log 8. Karena 4 dan 8 itu bisa dijadiin pangkat 2, jadi 4 bisa jadi 2 pangkat 2, dan untuk 8 bisa jadi 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Lalu untuk pangkatnya ditukar jadi 3 per 2 dikali 2 log 2. Karena 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi 3 per 2 dikali 1. Jadi hasilnya 3 per 2. Untuk contoh soal yang kedua, di sini ada 5 log per 100 dikurang 5 log 4. Karena udah sama-sama 5 depannya, jadi bisa langsung 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan 5 log 100 per 4. Karena dikurang jadi dibagi saja. Setelah itu dijumlah lagi 5 log 25. Karena sama-sama bisa dijadikan pangkat 5, jadi 5 log 5 pangkat 2. Lalu jadi 2 dikali 5 log 5, sama seperti tadi, karena 5 log 5 itu sama dengan 1, A log A sama dengan 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Ramadan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, atau juga bisa disebut selisih suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Rumusnya adalah UN A plus N dikurang 1 dikali B. UN adalah suku ke N, A adalah suku awal yaitu U1, dan B adalah beda selisih yaitu U1 dikurang U2. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu menentukan selisih. Kita lihat soalnya diketahui barisan aritmatika 10, 20, 30, 40, dan 50. Tentukan selisih suku ke-31 dan suku ke-98. Masukkan rumus yang tadi. Pertama, kita cari dulu A dan B-nya. A-nya adalah 10 karena U1 dan B-nya adalah 10 juga karena 20 dikurang 10. Lanjut ke pembahasan untuk menentukan suku ke-31.
UN A plus N dikurang 1 dikali B. U31 sama dengan 10 ditambah 31 dikurang 1 dikali 10. Dapat hasil 10 ditambah 30 dikali 10, 10 ditambah 300, yaitu U31 adalah 310. Lanjut ke U ke 98. Sama rumusnya UN A plus N dikurang 1 dikali B. U98 yaitu 10 karena A-nya 10 ditambah 98 dikurang 1 dikali 10 karena B-nya 10. Dapat hasil 10 ditambah 97 dikali 10. 10 ditambah 970, dapat hasilnya 980. Berarti U98 adalah 980. Belum selesai di situ, kita harus mencari yang namanya selisih. Cara menentukan selisih adalah dikurang. Berarti suku ke-31 dan suku ke-98. Suku ke-31 dikurang suku ke-98 yaitu 310 dikurang 980. Dapat hasil minus 670. Berarti selisihnya adalah minus 670. Sekian dari saya mengenai pembahasan soal barisan aritmatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbian Farel Fatihah, absen nomor 7. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah suatu baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Di sini saya punya contoh soal tentang deret aritmatika. Diketahui suatu deret aritmatika 12 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 30 ditambah titik. Tentukan S10 atau suku ke-10. Pertama-tama kita tulis dulu rumus dasar deret aritmatika, yaitu Sn n per 2 dikali 2A ditambah n kurang 1 dikali B. Lalu di bawahnya kita jabarkan S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 12 ditambah 10 kurang 1 dikali 6. Lalu di bawahnya lagi kita tulis 5 dikali 24 ditambah 54 sama dengan 5 dikali 78. Hasil dari 5 kali 78 adalah 390. Jadi suku ke-10-nya adalah 390. Lalu saya punya contoh soal yang kedua. Diketahui deret aritmatika dengan beda 4 dan suku ke-20-nya 840. Maka berapa A-nya? Di sini untuk di bawah-bawahnya kita pakai cara yang agak berbeda, tapi di atasnya kita pakai cara yang sedikit sama. Yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n kurang 1 dikali B. Di bawahnya lagi kita jabarkan S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2A ditambah 20 kurang 1 dikali 4. Di sini kita tetap memakai 2A karena kita belum tahu berapa A-nya. Lalu kita tulis lagi jumlah suku ke-20-nya yaitu 840 sama dengan 20 per 2 dikali 2A ditambah 76. Di bawahnya lagi per 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi perkalian, yaitu 840 dikali 2 sama dengan 20 dikali 2A ditambah 76. Hasil dari 840 kali 2 adalah 1640. Hasil dari 20 kali 2A adalah 40 dan hasil dari 20 kali 76 adalah 1520. Di bawahnya kita tulis 1680 sama dengan 40A ditambah 1520. 1520-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi pengurangan, yaitu 1680 dikurang 1520 sama dengan 40A. Di bawahnya hasil dari pengurangan yang di atas adalah 160 sama dengan 40A. A-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan 160-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi pembagian. A sama dengan 160 dibagi 40 sama dengan 4. Maka A-nya adalah 4. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Devianti dari kelas 11 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal barisan geometri. Soalnya adalah suku ketiga dan keenam dari suatu barisan geometri berturut-turut adalah 32 dan 2008. Tentukan suku keempatnya. Jadi yang diketahui adalah suku ketiganya sama dengan 32 dan suku keenam sama dengan 2048. Dan yang ditanya adalah suku keempat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menulis U3 sama dengan 32. Lalu di bawahnya kita tulis rumus barisan geometri A dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan 32. Kemudian sesuai rumus kita masukkan angka-angka yang diketahui, yaitu A dikali R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 32. Di bawahnya lagi kita tulis hasil pengurangan dari pangkatnya, yaitu A dikali R pangkat 2 sama dengan 32. Dilanjut lagi kita pindahkan ruas R pangkat 2 menjadi di sebelah kanan yang dimana akan berubah menjadi A sama dengan 32 dibagi R pangkat 2. Kita stop dulu untuk langkah yang di sini, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita tulis U6 sama dengan 2048. Di bawahnya lagi kita tulis sesuai dengan barisan geometri, yaitu A dikali R pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 2048. Kemudian kita tulis hasil pengurangan dari pangkat tersebut menjadi A dikali R pangkat 5 sama dengan 2048. Lalu setelahnya kita masukkan 32 dibagi R pangkat 2 ke dalam rumus yang kedua, sehingga menjadi 32 dibagi R pangkat 2 dikali R pangkat 5 sama dengan 2048. Hasil bagi dari R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 menjadi R pangkat 3. Sehingga di bawahnya kita tulis 32 dikali R pangkat 3 sama dengan 2048. Lalu kita pindahkan ruas 32 menjadi di sebelah kanan, sehingga berubah bentuk menjadi R pangkat 3 sama dengan 2048 dibagi 32. R pangkat 3 sama dengan 64. Bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 menjadi 64 adalah 4, sehingga R sama dengan 4. Kita melanjutkan langkah pertama yang tadi sempat kita stop terlebih dahulu, yang dimana kita berhenti di A sama dengan 32 dibagi R pangkat 2. Karena R sudah diketahui sama dengan 4, kita bisa memasukkan angka 4 tersebut ke dalam rumus, yang menjadi A sama dengan 32 dibagi 4 pangkat 2. A sama dengan 32 dibagi 16, sehingga A sama dengan 2. Karena nilai A dan R sudah diketahui, sekarang kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu tentukan suku keempat. Langsung saja kita tulis U4 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 64, sehingga hasilnya adalah 128. U4 sama dengan 128. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu bagaimana cara menentukan barisan geometri sesuai dengan soal yang tercantum. Sekian dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, saya Abelia Justina dari SMA 18, kelas 10.1, ingin menjelaskan materi tentang SPLTV atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel sebagai tugas akhir matematika dari guru pembimbing, yaitu Ibu Rini Octavianingsih. Nah, SPLTV itu apa sih? Kita harus tahu dulu SPLTV itu apa. Kita next dulu ya PPT-nya.
SPLTV itu sebenarnya akronim dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan ini memuat 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Ciri utama persamaan ini tuh adanya tanda hubung, yaitu sama dengan, yang artinya nilai bilangan ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Bentuk umumnya itu kayak seperti yang di PPT, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Nah, tapi dengan ketentuan A, B, C tidak sama dengan 0. Nah, langsung aja ke cara penyelesaiannya. Di sini ada contoh soal X tambah Y tambah Z sama dengan 7. X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. 4X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 10. Ini berurut dari atas ke bawah itu persamaan 1, 2, dan 3. Nah, gimana langkah pertamanya? Langkah pertama itu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 itu yang paling simpel kan, X, Y, Z. Nah, kita bisa eliminasi persama yang X dan yang Z supaya habis jadi sisa yang Y. Nah, supaya habis itu dikurang X habis, Z dikurang Z habis. Nah, Y itu punya nilai masing-masing, yang persamaan 1 itu 1Y, yang bawah itu negatif 1Y. Jadi 1 dikurang negatif 1 sama dengan 2. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 per 2 atau 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi Y nilainya 1. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 dan 3 itu X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5, 4X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 10. Supaya Z-nya habis, jadi kita harus dikurang. Nah, X itu punya nilai 1, jadi 1 dikurang 4 itu negatif 3X. Nah, negatif 1 dikurang negatif 2 sama dengan positif 1. Jadi, negatif 3X ditambah Y. Nah, 5 dikurang 10 itu negatif 5. Jadi, negatif 3X ditambah Y sama dengan negatif 5. Selanjutnya, kita udah punya persamaan yang keempat nih. Yang negatif 3X ditambah Y sama dengan negatif 5 itu adalah persamaan keempat. Langkah yang ketiga itu substitusi nilai X ke persamaan yang keempat ini. Nah, karena tadi kita udah punya nilai Y sama dengan 1, jadi kita tinggal substitusi ke persamaan 4 ini. Jadi, negatif 3X ditambah Y sama dengan negatif 5, itu Y-nya diganti jadi 1. Jadi, negatif 3X ditambah 1 sama dengan negatif 5. Negatif 3X sama dengan negatif 5 dikurang 1. Nah, satunya itu kan di kiri positif. Kalau pindah ruas jadi dikurang gitu. Jadi X sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Nah, langkah yang keempat atau langkah yang terakhir itu substitusi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 1. Tadi kita udah dapat nilai Y duluan kan, sama dengan 1, kemudian nilai X sama dengan 2. Jadi kita tinggal substitusi ke persamaan 1, yaitu X ditambah Y ditambah Z. Nah, X-nya ini tinggal diubah ke X jadi 2, Y jadi 1. Jadi 2 ditambah 1 ditambah Z sama dengan 7. 2 tambah 1 sama dengan 3, tambah Z sama dengan 7. Z sama dengan 7, 3-nya kita pindah ruas, karena positif jadi dikurang, Z sama dengan 4. Nah, yang terakhir adalah himpunan penyelesaian. HP ini penting ya teman-teman, jangan lupa ditulis juga kalau mau menyelesaikan SPLTV. Jadi HP-nya itu X, Y, Z 2, 1, 4. Nilai X-nya itu 2, nilai Y-nya itu 1, dan nilai Z-nya 4. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang udah menonton. Dadah! Selanjutnya pembahasan soal mengenai mengubah grafik menjadi pertidaksamaan. Rumusnya BX ditambah AY sama dengan A dikali B, di mana B menempati garis vertikal, sedangkan A menempati garis horizontal. Kita identifikasikan pertidaksamaan dari gambar di samping.
Pertidasamaan pertama kita kasih garis berwarna biru 4x ditambah 10y titik-titik 4 dikali 10, 40. Pertidasamaan kedua kita beri garis berwarna merah 6x ditambah 4y titik-titik 24. Lanjut ke tahap uji titik. Kita lihat pertidasamaan pertama garis berwarna biru. Arsirannya apabila dilanjutkan dia akan mengarah ke titik 0,0. Oleh karena itu dia menggunakan uji titik 0,0. 4x ditambah 10y titik-titik 40. 4 dikali 0 ditambah 10 dikali 0 titik-titik 40. Kita coret. 0 tambah 0, 0. 0 titik-titik 40. Berarti kan 0 lebih kecil dari 40. Kita lihat lagi garisnya berpotongan atau tidak. Karena di sini tidak berpotongan, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi 0 kurang dari sama dengan 40. Lanjut ke pertidasamaan kedua. Kita lihat garis berwarna merah. Apabila arsirannya dilanjutkan, dia akan mengarah menjauhi titik 0,0. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan uji titik 0,0, tetapi menggunakan uji titik angka selanjutnya, yaitu 5 dan 7. 6x ditambah 4y titik-titik 24. Kita masukkan 6 dikali 5 tambah 4 dikali 7 titik-titik 24. 6 kali 5, 30. 4 kali 7, 28. Titik-titik 24. 30 ditambah 28, 58. 58 lebih besar dari 24. Kita lihat lagi titiknya, garis merah, tidak berpotongan juga, berarti menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Jadi 58 lebih dari sama dengan 24. Kemudian kita kembali kepada persamaan yang awal. Ini berarti bisa kita kasih tanda 4x ditambah 10y kurang dari sama dengan. Kemudian 6x ditambah 4y lebih dari sama dengan. Kita tulis semuanya. 4x ditambah 10y kurang dari sama dengan 40. 6x ditambah 4y lebih dari sama dengan 24. Untuk menentukan x, kita lihat pada arsirannya. Kalau x itu kan kanan, kiri, dan y itu atas bawah. Kita lihat arsirannya berada di kanan, sedangkan kanan ini kan sudah dilewati oleh titik 0, maka x lebih dari sama dengan 0. Untuk y juga sama, dia berada di atas, di mana di atas itu sudah dilewati oleh titik 0,0. Maka y lebih dari sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Sandi Laksono dari kelas 11. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara menyusun PK baru. Persamaan kuadrat baru adalah suatu persamaan kuadrat yang dibentuk berdasarkan akar dan masih berkaitan dengan akar persamaan kuadrat lama. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal dari menyusun PK baru. Soal pertama, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 8 dan min 14 adalah, di sini X1-nya itu adalah 8 dan X2-nya adalah min 14. Jadi kita cari dulu X1 ditambah X2 sama dengan 8 ditambah min 14 sama dengan min 6. Setelah itu X1 dikali X2 sama dengan 8 dikali min 14 sama dengan min 112. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat dikurang min 6X ditambah min 112 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 112 sama dengan 0. Itu contoh soal yang kedua.
PK baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang min 12 sama dengan 0 adalah as. Karena di sini kita belum tahu X1 dan X2-nya, jadi kita cari dulu. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan min 12. Kita cari PK lamanya dulu. X1 ditambah X2 sama dengan, rumusnya itu adalah min B per A sama dengan min 4 per 1 sama dengan min 4. Itu kita cari X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A sama dengan min 12 per 1 sama dengan min 12. Setelah itu kita mencari PK baru yang disebut kita sebut P dan Q. P-nya adalah 2X1 dan Q-nya adalah 2X2 karena di sini kita akan mencari 2 kali dari akar-akar persamaan. Itu kita cari P tambah Q-nya sama dengan 2X1 tambah 2X2 sama dengan 2 dikali X1 tambah X2 sama dengan 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Setelah itu kita cari P dikali Q sama dengan 2X1 dikali 2X2 sama dengan 4 dikali X1 kali X2 sama dengan 4 dikali min 12 sama dengan min 48. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus X2 dikurang P tambah Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. X2 dikurang min 8X tambah min 48 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 8 dikurang min 48 sama dengan 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Samaharani dari kelas 11. Saya ingin menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi histogram dan poligon. Bentuk tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok sebagai berikut. Batas bawah yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri setiap kelas. Lalu batas atas yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan kelas atas. Untuk mencari tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Untuk mencari tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Untuk mencari titik tengah atau XY itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Lalu mencari panjang kelas yaitu selisih antara tepi bawah dan tepi atas antar kelas. Histogram merupakan diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Nilai data diletakkan pada sumbu mendatar dan frekuensi diletakkan pada sumbu tegak. Nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Berikut nilai-nilai ulangan sekelompok siswa. Di sini ada nilai ulangan dari 55 sampai 69, 60 sampai 64, 65 sampai 69 dan seterusnya. Begitupun frekuensinya 7, 10, 8 sampai seterusnya. Lalu yang ditanya banyak kelas, batas bawah ketiga, batas atas ke-6, tepi bawah kelas ketiga, tepi atas kelas ke-5. Untuk mencari banyak kelas itu kita tinggal hitung aja ada berapa tuh nilai ulangannya. Kan nilai ulangannya ada 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69 sampai seterusnya. Itu kalau misalnya ditotalin semua itu udah dia ada 6 kelas. Lalu yang selanjutnya batas bawah kelas ketiga. Untuk nyari batas bawah kelas ketiga itu kita tinggal hitung aja dari yang awal, dari yang 55, 60 sampai 65. Itu di 65 itu kan di ketiga ya, berarti batas bawah kelas ketiga itu 65.
Lalu selanjutnya batas atas ke-6. Batas atas itu kan yang posisinya kelas kanan kan, berarti kita tinggal itu yang dari 59, 64, 69, 74, 79 sampai 84. Kan yang ditanya batas atas ke-6, berarti yang batas atas ke-6 itu 84. Lalu selanjutnya tepi bawah kelas ketiga. Untuk menjadi tepi bawah kelas itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti tepi bawah kelas ketiga itu kan 65. Berarti 65 dikurang 0,5 hasilnya 64,5. Tepi atas kelas kelima itu batas atas ditambah 0,5. Batas atas kelas kelima kan 79, berarti 79 ditambah 0,5 hasilnya 79,5. Untuk mencari titik tengah masing-masing kelas atau yang biasa disebut XI, itu tuh tinggal batas bawah ditambah batas atas. Kayak misalnya di sini ada 55 sama 59, berarti kalau nyari titik tengahnya berarti 55 tambah 59 dibagi 2, itu hasilnya 57. 60 ditambah 64 dibagi 2, yaitu 62 sampai seterusnya. Lalu kalau untuk mencari TB atau TA, itu kayak yang tadi saya jelasin, kalau nyari TB itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti kalau misalnya nilai ulangannya 55, kan 55 itu masuknya ke batas bawah kan, tepi bawah. Berarti 55 dikurang 0,5 hasilnya 54,5. Terus 60 dikurang 0,5 hasilnya 59,5 sampai seterusnya. Lalu kalau untuk mencari TA atau tepi atas itu sama kayak batas bawah, tapi kan kalau batas bawah kan dikurang ya. Kalau nyari tepi atas itu ditambah, berarti kayak 59 ditambah 0,5, 59,5, 64,0,5, 64,5 sampai seterusnya. Lalu terakhir menentukan diagram histogram dan poligon. Untuk membuat histogramnya kita harus buat terlebih dahulu diagramnya sesuai sama nilai frekuensinya. Lalu tinggal dibikin tarik garis dari yang sesuai dengan nilai frekuensinya. Lalu di bawahnya kita tulis atau kita masukkan nilai-nilai tepi bawah dan tepi atasnya kayak yang 54,5 tadi, 59,5. Terus nilai XI-nya atau nilai titik tengahnya itu di antara nilai TB dan TA. Lalu untuk poligon, kita tinggal kasih garis aja tuh atau tarik lurus setiap frekuensinya. Kayak misalnya yang seperti gambar kayak 7 ke 10, 10 ke 8, 8 ke 3, 3 ke 9, dan 9 ke 5. Udah kayak gitu aja. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kizia Aurelia dari kelompok 1 kelas 11. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modus data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk teman-teman sekalian, modus ini merupakan nilai data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya ini paling besar. Modus juga dilambangkan dengan MO. Nah, berdasarkan banyaknya modus ini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada unimodus atau data yang hanya mempunyai satu modus. Yang kedua ada dimodus, yaitu data yang mempunyai 2 modus. Yang ketiga ada multimodus, yaitu data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Dan yang terakhir ada tidak ada modus, yaitu data yang tidak mempunyai modus sama sekali atau data yang tidak memiliki frekuensi tetap. Nah, untuk data tunggal ini kita bisa langsung ke contoh soalnya aja ya. Yang pertama itu ada hasil ulangan matematika siswa kelas 11 adalah sebagai berikut: 59, 49, 65, 94, 87, 86, 95. Tentukan modusnya. Nah, cara menjawab pertanyaan ini tuh gampang loh. Kita tinggal mengurutkan data-datanya aja dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Dan dari data-data itu kita bisa lihat data yang paling banyak kita tulis tuh atau data yang paling muncul tuh berapa sih. Dari sini kita bisa lihat ya, angka 9 ini ada 4 kali yang munculnya. Berarti
jawabannya itu adalah 9. Modus dari soal tersebut ada 9. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui data pengeluaran harian dari beberapa keluarga di sebuah rukun keluarga sebagai berikut: 30, 20, 25, 20, 25, 37, 26, 18, 20, 26, 20, 24, 30, 19. Modus pengeluaran harian dari beberapa keluarga tersebut adalah, ini sama aja ya kayak tadi, kita urutin dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Di sini kita bisa lihat angka 20 ini muncul sebanyak 4 kali. Jadi dari urutan tersebut, angka yang sering muncul itu adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20. Nah, kita langsung ke modus data kelompok. Ini ada gambar rumus modus data kelompoknya ya, yaitu MO sama dengan TB atau TBMO, yaitu TB bawah kelas modus ditambah dalam kurung D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus dibagi D1 ditambah D2, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus dikali P atau panjang kelas. Untuk contoh soalnya bisa dilihat ya. Modus dari tabel berikut adalah, nah ini kita lihat ya, di sini udah ada nilai dan ada frekuensinya. Kita lihat nilai yang paling banyak frekuensinya itu berapa sih? Di sini ada nilai 84 sampai 91 dengan frekuensi yaitu 20. Berarti ini kita udah tahu ya, kita pakai yang kelas mana. Kita pakai kelas 4. Nah, sekarang kita tentukan TBMO-nya. Cara menentukan TBMO ini adalah BB dikurang 0,5. BB ini batas bawah ya, ada di bagian sebelah kiri dari kelas intervalnya itu. Untuk BB ini kan berarti 84. Berarti 84 dikurang 0,5 yaitu 83,5. D1-nya ini kan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10. D2-nya ini berkebalikan ya, yaitu dengan frekuensi setelah kelas modusnya yaitu 20 dikurang 6 sama dengan 14. Untuk panjang kelas interval ini kita pakai yang paling atas ya. Ya, berarti kan jadi 66,5 dikurang 59,5 yaitu 7. Ini kita tulis ulang dulu nih rumusnya. MO sama dengan TB atau bisa juga ditulis TBMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. TBMO-nya ini kan tadi 83,5. Berarti kita masukin 83,5 ditambah dalam kurung 10 dibagi 10 tambah 14 dikali 7. Nah, ini kan harusnya tuh kita tulis ini ya biar cepat. 10 dikali 7 itu 70. 10 ditambah 14 itu 24. Jadi 83,5 ditambah 70 dibagi 24. Nah, ini kita bagi dulu ya. 70 dibagi 24 itu kan hasilnya 2,9. Berarti 83,5 ditambah 2,9. Hasilnya 86,4. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai modus data tunggal dan data kelompok. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Alexandra dari kelas 10.1 nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dilambangkan dengan ME. Rumus median data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu data ganjil dan data genap. Rumus data ganjil yaitu XN ditambah 1 dibagi 2. Rumus data genap yaitu setengah dikali XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1. Keterangannya, X adalah data umum, N adalah banyak data. Rumus median data kelompok, ME sama dengan TBME ditambah setengah N dikurang F besar dibagi F kecil dikali P. Keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil adalah frekuensi median, dan P adalah panjang kelas. Berikut adalah soal yang akan dibahas. Soal nomor 1, tentukan median dari data berikut. 4, 3, 6, 7, 7, 8, 7, 5, 6, 3, 4, 10, 6. Pertama-tama data diurutkan terlebih dahulu. Menjadi 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6,
7, 7, 7, 8, 10. 3 sebagai X1, 3 sebagai X2, 4 sebagai X3, dan seterusnya. Sampai data yang terakhir yaitu X13. 13 merupakan bilangan ganjil. Maka menggunakan rumus median sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X13 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X14 dibagi 2, yaitu X7. Hasilnya adalah 6. Jadi, median dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Diberikan data usia sekelompok anak sebagai berikut. 14, 13, 15, 14, 17, 16, 12, 18, 13, 11, 14, 17, 13, 12, 17, dan 16. Pertama-tama datanya diurutkan terlebih dahulu menjadi 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, dan 18. 11 sebagai X1, 12 sebagai X2, 12 sebagai X3, dan seterusnya sampai data terakhir yaitu X16. 16 merupakan bilangan genap. Maka menggunakan rumus data genap yaitu median sama dengan setengah dikali Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali X16 dibagi 2 ditambah X16 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali X8 ditambah X9 sama dengan setengah dikali 14 ditambah 14. Hasilnya adalah 14. Maka median dari data tersebut adalah 14. Selanjutnya adalah nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Median dari data pada tabel adalah diketahui N sama dengan 50. Setengah N sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 25. F besar sama dengan 12, F kecil sama dengan 14, dan P sama dengan 5. ME sama dengan TBME ditambah setengah N dikurang F besar dibagi F kecil dikali P sama dengan 29,5 ditambah 25 dikurang 12 dibagi 14 dikali 5 sama dengan 29,5 ditambah 13 dibagi 14 dikali 5. Hasilnya adalah 29,5 ditambah 65 dibagi 14 sama dengan 29,5 ditambah 4,64. Hasilnya adalah 34,14. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutri Hapsari dari kelompok 1 kelas 10-1. Di sini saya akan menyelesaikan soal mengenai materi peluang komplement kejadian. Soalnya yaitu dalam sebuah ruangan terdapat 2 orang wanita dan 5 orang pria duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan peluang kedua wanita tidak duduk berdampingan. Misalnya, kejadian A adalah kedua wanita duduk berdampingan. Pada soal, kita diperintahkan untuk menentukan peluang kedua wanita tidak duduk berdampingan. Pada pernyataan kedua wanita tidak duduk berdampingan, itu bisa kita jadikan sebagai komplement dari kejadian A, di mana komplement adalah kejadian yang sebaliknya. Ini adalah gambaran dari 2 orang wanita dan 5 orang pria. Kita baca kembali kejadian A, kedua wanita duduk berdampingan. Kedua wanita duduk berdampingan. Ini bisa kita jadikan sebagai satu unsur. Yang ini akan kita jadikan sebagai unsur kedua. Selanjutnya juga sama menjadi unsur ketiga. Ini menjadi unsur keempat. Ini menjadi unsur kelima. Ini menjadi unsur keenam. Selanjutnya, kita akan mencari NA. NA sama dengan dalam kurung 6 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. 6 didapat dari jumlah unsur yang sudah kita hitung, sedangkan 1 didapat dari rumus mutasi siklis.
dan 2 didapat dari orang yang bersyarat. Orang yang bersyarat bisa kita lihat dari pernyataan kejadian A. Kedua wanita. Kedua wanita itu sebagai orang yang bersyarat. Kemudian kita jumlah 6 dikurang 1 adalah 5. 5 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial adalah 120 dan 2 faktorial adalah 2. Kemudian dikalikan hasilnya 240. Selanjutnya kita mencari NS, masih menggunakan rumus mutasi siklis. NS sama dengan 7 dikurang 1 faktorial. 7 didapat dari jumlah orang yang duduk di meja bundar, sedangkan 1 dari rumus mutasi siklis. 7 dikurang 1 hasilnya 6 faktorial. 6 faktorial adalah 720. Selanjutnya kita mencari peluang kedua wanita duduk berdampingan. Rumusnya peluang sama dengan NA per NS. Lalu kita masukkan jumlah NA yaitu 240 dan NS 720. 240 per 720 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Lanjut, kita mencari perintah soal yaitu peluang kedua wanita tidak duduk berdampingan. Rumusnya PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Kita masukkan angkanya 1 dikurang PA. Angka PA adalah hasil yang sudah kita hitung tadi, 1/3. 1 dikurang 1/3 hasilnya 2/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hamdani, kelas 11. Saya akan membahas tentang menentukan min atau rata-rata data tunggal. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan materi berikut ini. Dalam menentukan rata-rata data tunggal, kata tunggal itu ada dua, kata data tunggal saja dan data tunggal berbobot. Ada juga yang tak berbobot. Data tunggal tak berbobot adalah data tunggal yang disajikan satu persatu, sedangkan data tunggal berbobot adalah data tunggal yang bisa menggunakan frekuensi. Untuk rumus min data tunggal, biasa X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai Xn dibagi dengan atau sigma xi dibagi dengan n. Sedangkan untuk rata-rata data tunggal berbobot atau data tunggal berbobot adalah X bar sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 dan seterusnya dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Atau bisa dilihat sigma Fi kali Xi dibagi dengan Fi. Contohnya, tentukan min dari data berikut. Yang atas data tunggal biasa dan yang bawah data tunggal berbobot. Penyelesaiannya X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Xi-nya itu yang ini. 8 tambah 4 tambah 10 tambah 11 tambah 7 tambah 14. Dibagi banyak datanya ada 6. Sehingga hasilnya 54/6. Terus, ini 54 dibagi 6 sama dengan 9, maka hasilnya 9. Nah, bagaimana dengan yang B? Bahwa X bar sama dengan sigma F kali X, terus dibagi dengan sigma F. F itu frekuensi, X itu datanya. Nah, tinggal dikali deh. 5 kali 4 sama dengan 20. 14 kali 9 sama dengan 126. Dan kalau udah, kita jumlahkan. Hasilnya 22. Ini yang disebut dengan sigma fx adalah jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan datanya. Hasilnya adalah 300. Setelah ketemu, kembali lagi ke B. Sigma fx-nya 300, terus sigma f-nya 22. Tinggal kita bagi deh, maka hasilnya 13,6. Selanjutnya, menentukan min rata-rata data kelompok. Secara umum, rata-rata untuk data kelompok sama dengan rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah setiap kelas sebagai Xi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 3.
Perhatikan tabel berikut ini. Yang ini untuk XI atau nilai-nilai tengah dari angka-angka ini, lalu untuk FI dikali XI, yaitu frekuensi, nanti dikalikan dengan nilai tengah. Berarti cari XI-nya terlebih dahulu dengan nilai tengah. Untuk kelas pertama, nilai XI-nya itu diperoleh dengan 40 tambah 49 dibagi 2, sama dengan 44,5. Untuk XI di bawahnya 50 tambah 59 bagi 2 sama dengan 54,5 dan seterusnya sampai bawah. Setelah dapat tabel XI atau 4 kali 44,5 yaitu 178. Nah, rumus rata-rata atau rataan atau sering disebut dengan mean data kelompok, di mana rumusnya itu X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma FI. Sigma artinya jumlah. Berarti jumlah dari sigma FI XI adalah 178 ditambah 327 ditambah 645 ditambah 298 ditambah 338 ditambah 189. Hasilnya 1975. Nah, yang FI juga sama kita jumlahkan. 4 tambah 6 tambah 10 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Hasilnya 30. Setelah dapat semua data yang dibutuhkan, barulah kita balik ke rumus tadi, yaitu sigma FI XI tadi kita peroleh 1975 per sigma FI dari jumlah seluruh frekuensi tadi yaitu 30. Lalu kita bagi 1975 dibagi 30, hasilnya 65,83. Nah, ini dia hasil dari data yang diminta tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.